sekolah minggu dan papa mama, selamat datang di ibadah online sekolah minggu. Nah, hari ini adik-adik akan ditemani oleh kakak Evelyn baru Panjaitan. Adik-adik, kakak Evelyn di sini mau tanya, adik-adik apa kabarnya? Ya, kakak berdoa supaya kabar adik-adik dan keluarga adik-adik semuanya sehat-sehat ya dan baik-baik ya. Semua sekolahnya juga lancar-lancar. Nah, adik-adik sekarang kita mau mengikuti ibadah. Adik-adik sudah siap? Oke, sudah siap, sip. Yuk, sekarang adik-adik sudah duduk yang manis dan lipat tangannya. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk datang di rumah kita masing-masing supaya kita bisa ibadah dengan baik. Oke adik-adik, yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya. Adik-adik ikutin kakak Evelyn ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh datang dan Tuhan yang boleh memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Engkau saja Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Nah, di sini Kakak Evelyn mau tanya, siapa murid-muridnya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Belum, adik-adik masih malu-malu. Oke, kakak sekali lagi tanya ya. Siapa muridnya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Iya, betul sekali. Adik-adik semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau murid-murid Tuhan Yesus berarti kita jalannya bareng sama Tuhan Yesus dong ya. Iya, yuk adik-adik semuanya kita mau berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Oke adik-adik, kita gerak bareng-bareng. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kaki, kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Minggu yang di rumah, Mang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Amang Pendeta persilakan duduk. Titah untuk kita pada ibadah minggu ini dari titah yang ke-8. Demikian bunyinya. Titah ke-8, jangan mencuri. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan mencuri. Dalam bahasa Batak dikatakan patik pawaluhon unakko manakko. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang Kakak Evelyn di sini mau tanya adik-adik, siapa musuhnya kita? Jangan sebut nama orang. Coba kakak tanya lagi sekali lagi. Musuhnya kita yang ada di dunia ini loh, yang bikin godaan kita itu kayak mau ngelawan orang tua, terus mau berbohong, itu pekerjaannya siapa? Iya, pekerjaannya iblis. Iblis itu musuh kita. Tapi adik-adik, kita itu punya juru selamat, namanya Tuhan Yesus. Betul sekali. Yuk adik-adik, kita semua mau menyanyikan bahwa iblis itu adalah musuh kita dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yuk adik-adik semua nyanyi yang semangat ya. Oke. Sana sini
Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Jadi, siapa musuh kita? Iblis. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semua itu harus diingat-ingat ya. Sip. Oke, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Mama Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita yaitu di bulan Maret tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 24. Demikian bunyinya. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama mengucapkannya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan gabe di Victori Lonasida dalam bahasa-bahasa di Asi di Rohana hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang Kakak Evelyn di sini yakin pasti adik-adik punya cita-citanya yang banyak, yang tinggi, yang hebat. Gimana caranya mencapai cita-cita? Ya, belajar yang rajin, terus tetap semangat sekolah walaupun secara online. Oke adik-adik, sip. Dan adik-adik juga harus tahu kalau kita semua itu akan selalu ditolong sama Tuhan Yesus karena Dialah satu-satunya penolong kita. Adik-adik harus yakin ya. Yakin kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus akan selalu menolong kita di dalam setiap pelajaran kita ya adik-adik ya. Oke, sip. Nah, di sini Kakak Evelyn mau mengajak adik-adik untuk belajar satu buah lagu yang baru ya adik-adik. Adik-adik Kakak Evelyn undang untuk berdiri. Nanti ikutin gerakan Kakak Evelyn ya. Oke, sip. Kita mau nyanyikan lagu Kau Penolongku. Ku kejar cita-cita
setiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Sekali lagi, karena Dia penolongku. Rumah Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Dengan sikap yang tegak, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan duduk. Warta sekolah minggu pada hari ini, minggu depan di tanggal 28 Maret 2021 kita akan kembali lagi bersama-sama secara online adik-adik ya. Seperti biasa jam 8 pagi. Oke adik-adik, sip. Siapkan Alkitabnya, siapkan titahnya, siapkan ayat bulanannya. Kita mau minggu depan untuk ibadah bareng-bareng lagi ya. Oke, sip. Dan titahnya itu buat minggu depan adalah titah yang ke-9 dengan ayat bulanan dari Roma 3 ayat 24. Oke adik-adik, dihafal ya. Sip, sip. Kakak bangga loh, sudah setahun ini kita beribadah bersama-sama dan adik-adik tetap konsisten hafalin ayat bulanan dan titah-titahnya. Memang adik-adik ya hebat-hebat. Nah, adik-adik, Kakak Evelyn di sini juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini adik-adik ya. Kakak berdoa supaya adik-adik menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin bertumbuh menjadi kebanggaan keluarga, dan adik-adik selalu setia kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sebentar lagi mau mengangkat beberapa pokok doa kita. Kita sudahi dulu warta sekolah minggu kita ya. Yuk, kita mau ngambil sikap yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.
Kami mau mengucap syukur untuk berkat, untuk penyertaan, untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan terima kasih. Bapa yang baik, di sini Tuhan kami anak-anak sekolah minggu, kami mau mengangkat beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat mengabulkan doa-doa kami ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami ini Tuhan, dan Tuhan mau mengabulkannya. Bapa yang baik, kami di sini mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang tahu Tuhan bagaimana kami menjalankan sekolah kami ini Tuhan. Ajar kami Tuhan masing-masing di dalam diri kami untuk tetap semangat dan berikan kami kepintaran supaya kami bisa mengikuti sekolah kami dengan baik, mengerjakan setiap tugas yang diberikan, mendengarkan dan mengerti apa yang Bapak Ibu guru ajarkan. Tuhan yang baik, di sini juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan, semuanya Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau yang boleh memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan juga yang boleh memberkati pekerjaan seluruh keluarga kami, supaya apapun yang mereka kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar, supaya kami juga tetap dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang boleh memberkati Tuhan bangsa Indonesia ini, memberkati kota Jakarta ini, memberkati gereja kami HKBP Raja Wali, dan memberkati setiap diri kami masing-masing Tuhan Yesus, supaya kami tetap sehat, supaya kami tetap semangat dalam menjalani hidup kami di dalam pandemi ini. Tuhan yang boleh jauhkan dari segala macam virus-virus jahat dan sakit penyakit. Dan biarlah kiranya kami mau berdoa untuk vaksinasi supaya bisa berjalan dengan lancar, dan Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang tambahkan kepintaran kepada para dokter, para tim medis, dan juga untuk para peneliti ya Bapak, supaya mereka bisa menciptakan obat supaya virus corona ini bisa kami lawan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa di sini Tuhan untuk gereja kami, untuk Amang Pendeta, untuk para halado, untuk kakak guru sekolah minggu, untuk semua seksi sekolah minggu, dan juga jemaat HKBP Raja Wali. Biar kiranya kesehatan dan sukacita selalu melingkupi hati mereka semuanya masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua doa-doa kami ini Tuhan. Dan juga apabila ada teman kami atau saudara kami atau ada keluarga dari teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus yang boleh sembuhkan Tuhan, berkati obat-obat yang dimakan, berkati dokter, berkati suster, dan semua Tuhan yang mendukung mereka dalam penyembuhannya. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan kami panjatkan doa-doa ini Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tema kita hari ini adalah murid yang setia, dan kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Agus Silih Tonga. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong ya. Oke, yuk kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mau nyanyikan lagu Setia Setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setia
marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Amang Pendeta mengharapkan dan tetap berdoa kepada Tuhan anak-anak sekolah minggu sehat senantiasa. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu, sekolah minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 56 sampai 62. Abang Pendeta akan bacakan, anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing supaya mengikuti, membuka kitabnya. Demikian firman Tuhan. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain mendapat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah air. Lalu berpadulah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang di rumah, bahwa firman ini bercerita tentang penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Yesus ditangkap di Getsemane, ya, ditangkap di Getsemane ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia membawa murid-muridnya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kemudian datang imam-imam kepala dan juga tentara-tentara Romawi, ya, menangkap Yesus di taman Getsemane, dan Judas Iskariot menjadi penunjuk yang mana Tuhan Yesus. Setelah Yesus ditangkap, kemudian Yesus dibawa ke pengadilan mahkamah agama, ya. Yesus dibawa ke pengadilan mahkamah agama, dan Petrus saat itu, ya, waktu di Getsemane saja dia sudah menunjukkan bagaimana dia seorang murid yang setia. Dia dikatakan di Getsemane itu mengambil pedangnya, kemudian dia menebas telinga daripada seorang anggota daripada imam kepala itu. Tetapi Yesus melarang Petrus supaya dia menyimpan pedangnya, dan Yesus menyembuhkan. Nah, karena itu Petrus, salah seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus, mengikuti Yesus ketika Yesus ditangkap, ya, dibawa ke pengadilan. Nah, cerita tadi yang Abang Pendeta baca adalah kejadian ketika Petrus dari jauh melihat Yesus dihadiri dan ditangkap. Ada 3 kali bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Nah, kita akan lihat dulu
kita akan nonton dulu YouTube-nya cuplikan dari film Tuhan Yesus, yaitu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sekalian kita sudah menonton YouTube-nya bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, dalam ayat 56 sampai 57, Petrus mengalami ujian pertama, yaitu ujian kebersamaan. Kebersamaannya dengan Tuhan Yesus. Dikatakan seorang hamba perempuan itu jadi orang ini bersama-sama dengan dia. Jadi Petrus dibilang bersama-sama dengan Yesus, ya. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Jadi kebersamaan Petrus dengan Yesus diuji, dan Petrus menyangkalnya bahwa dia tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Petrus menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian kepada Petrus adalah ujian persahabatan. Ujian persahabatan. Dikatakan di ayat 58 bahwa tidak berapa lama seorang lagi melihat dia dan berkata, engkau juga seorang dari mereka. Ya. Jadi Yesus itu kan punya murid-murid 12 orang. Ya. Jadi orang itu menuduh dia ini seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata bahwa bukan, aku tidak. Ya, jadi Petrus menyangkal persahabatan mereka, di mana dia telah dipanggil, ya, di mana dia telah bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Mereka diajar dan lain sebagainya ke sana untuk mengabarkan Injil bersama-sama. Tetapi ketika dikatakan bahwa Petrus salah seorang dari mereka, kata Petrus, bukan, aku tidak. Petrus menyangkal persahabatannya dengan Tuhan. Ayat 59 sampai 60 bahwa ujian kepada Petrus adalah bahwa dia sama kampung halamannya dengan Yesus. Dikatakan
dikatakan sungguh orang ini bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Jadi Petrus dan Yesus sama-sama daripada wilayah Galilea. Yesus dari Nazaret, kemudian Petrus dia bekerja sebagai nelayan di danau Galilea. Dan dari sana Petrus dipanggil bersama saudara-saudaranya dan sahabatnya. Jadi mereka sama-sama dari Galilea. Tetapi Petrus menyangkal hal tersebut, adik-adik sekalian, ya. Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Jadi Petrus berkata kepada yang bertanya itu, tidak tahu, dan aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Kemudian setelah Petrus 3 kali menyangkal Yesus, ayam berkokok dan Yesus memandang dan melihat. Dan mereka bertemu tatapan antara Yesus dan Petrus. Kemudian Petrus mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa dia akan 3 kali menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Adik-adik, kita tahu bagaimana pandangan Yesus itu kepada Petrus. Pasti pandangan kesedihan. Teman dekatnya, muridnya, ya, yang selalu bersama-sama dengan dia, tidak berani untuk bersama-sama dengan Yesus, menunjukkan kepedulian kepada Yesus yang ditangkap. Malah dia mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, nah sini mau mengatakan kepada kita, jadilah menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, baik di waktu suka maupun di waktu duka, terlebih harus menjadi sahabat, menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Kalau ada orang teman kita berduka, alangkah indahnya dan alangkah baiknya ketika kita bersama-sama dengan dia, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepadanya, daripada kita seperti Petrus mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak bersama-sama dengan dia. Petrus menyangkalnya. Jadi anak-anak sekolah minggu Raja Wali, jadilah menjadi sahabat, ya, bagi teman-temanmu, sahabat yang baik dikala suka dan dikala duka. Nah, terhadap Tuhan Yesus, saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, jadilah menjadi murid yang setia, kapanpun dan dimanapun, menjadi murid yang setia, bahwa kita ini harus tetap mengaku bahwa kita sahabat daripada Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi menyangkal Yesus, ya, dengan mengatakan tidak mengenalnya. Jadi jadilah menjadi murid yang setia, murid yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diinginkan firman ini kepada kita semuanya. Kita menjadi murid yang setia. Kita sama-sama dulu mengucapkan tema minggu ini, bahwa Yesus menginginkan kita menjadi apa? Menjadi murid yang setia. 1, 2, 3. Menjadi murid yang setia. Menjadi murid yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sapaan firman-Mu yang teraikan di dalam hati kami, supaya kami menjadi murid-murid yang setia kepada Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami juga menjadi sahabat yang setia bagi orang lain dikala suka, terlebih dikala duka. Kiranya perbuatan dan perkataan kami adalah berkat sukacita bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Janganlah kiranya perkataan dan perbuatan kami menyangkal Yesus. Ya Tuhan, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, berikan kesehatan dan sukacita.
jauhkan dari sakit penyakit. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik mendengarkan dengan baik kan? Oke, sip. Itu murid-murid yang setia mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik ya. Ya, memberikan yang terbaik dalam hal apa juga? Dalam hal hati kita. Kita mau jadi murid Tuhan Yesus yang setia. Gimana itu yang setianya? Salah satunya adalah di sekolah. Dan kita mau mengejar cita-cita kita ya. Mau membuat orang tua kita bangga sekali. Terutama Tuhan Yesus bangga dong ya kepada kita. Iya kan? Oke, sip. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik ya. Kau penolongku. Adik-adik semua berdiri. Ayo kita gerakannya yang semangat. Kita mau semangat kejar cita-cita kita. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap hari sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Karena Tuhan penolong kita. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima persembahan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Pendeta mengucapkan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing, selamat hari Minggu, tetap sehat-sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.